said, I am absolutely a freak. Welcome back everyone. Kembali lagi dengan saya Dika. Saya doakan semuanya dalam keadaan sehat. Seperti yang pernah saya bahas sebelumnya, The Yin Yang Master ini akan ada dua versi. Yang pertama dari novelnya, dan di video kali ini saya akan membahas The Yin Yang Master yang ceritanya adaptasi dari game. Oke, masuk ke pembahasan. Film ini disutradarai oleh Li Weiran dan diperankan oleh Kun Chen sebagai Qing Ming, Chun Shou sebagai Bai Ni, William Wai Ting Chan sebagai Shimu, Shen Yue sebagai Shen Li, Li Kung Wang sebagai roh bunga persik, Yuan Yi Wang sebagai roh kupu-kupu, dan Chuan Xiao Qiu sebagai Yuan Boya. Peringatan, peringatan, peringatan. Film dibuka dengan kejadian 7 tahun silam di mana Qing Ming telah dituduh melakukan pembunuhan dan terpaksa pergi dari Biro Yin Yang. Kembali ke masa sekarang, ini adalah Yuan Boya, kapten pangkat 7 yang sedang bertugas untuk mengantar upeti keluar kota. Sampai di tengah hutan, rombongan ini dihentikan dengan munculnya monster di tengah jalan. Boya tanpa rasa takut menghadapi monster tersebut. Sampai akhirnya, Boya berhasil mengungkap jati diri monster tersebut seorang diri. Wujud monster itu ternyata 3 ekor serpelai. Saat Boya hampir melukai salah satunya, muncullah Qing Ming untuk menghentikan sekaligus memerintahkan monster itu pergi. Namun, sebagai imbalan telah mengusir monster, Qing Ming mengambil sendiri hadiahnya. Sendiri ini tentunya sesuka hati, dan itu membuat Boya ingin menangkapnya. Namun Qing Ming mengerjainya dan memberikan mantra. Dan Qing Ming pun pergi bersama para monster. Kita ke Biro Yin Yang sejenak. Di sana, ada monster gagak kembar yang sedang mengincar Batu Lin. Mereka memantrai salah satu penjaga agar membuat kekacauan di ruang segel untuk memancing para penjaga Batu Lin. Untungnya ketua Baini tiba dengan cepat dan menyadarkan muridnya. Kemudian, Baini mengunci segel yang menyebabkan salah satu monster gagak terperangkap. Namun, Batu Lin berhasil dibawa kabur. Baini pun berhasil mengenai monster tersebut dengan panah sehingga terjatuh. Sekarang kita move ke tempat Qing Ming. Setelah berhasil merampak Boya, dia minum-minum di atas pohon. Para serpelai juga menyembunyikan hartanya di hutan. Secara tidak sengaja, monster gagak jatuh di dekat sana dan Batu Lin ditemukan oleh mereka. Batu Lin menjadi rebutan, namun murid Biro Yin Yang melihatnya dan meminta secara paksa. Karena terdesak, salah satu serpelai menelan Batu Lin dan pingsan. Monster gagak melaporkan kegagalan ini kepada gadis salju. Tentu saja gadis salju tidak memaafkannya dan langsung membekukannya. Sementara itu, serpelai kembali ke tempat Qing Ming. Awalnya sih sembunyi-sembunyi, tetapi ketahuan oleh Qing Ming. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Qing Ming kemudian secara tidak sengaja masuk ke dimensi di mana hanya dia dan Xiang Liu yang berada di sana. Kemudian, Qing Ming menyegel serpelai yang memakan Batu Lin dan bergegas pergi ke dunia monster. Bertempat di Biro Yin Yang, terjadi perdebatan tentang Batu Lin dan monster serpelai yang diketahui milik Qing Ming dan kejadian tentang 7 tahun silam. Sementara itu, Ketua Baini mengingat masa kecilnya bersama Qing Ming dan Cimu yang merupakan kakak seperguruannya, kemudian pergi ke makamnya. Sekarang kita move ke ruang pengawal. Karena kehilangan upeti, Boya mendapatkan skors untuk melakukan penyelidikan seorang diri. Boya pergi menemui Yan Yan Li, pakar monster dan ahli mistis. Namun, di dalam tendanya, Boya malah bertemu dengan Shen Li yang juga sedang mencari Qing Ming. Shen Li sedang mencari peta untuk pergi ke dunia monster, namun untuk membuka pintunya diperlukan mantra. Saat Boya menyebutkan memiliki mantra, Shen Li seketika bersedia membantu Boya untuk pergi ke dunia monster dan menemukan Qing Ming. Perjalanan pun dimulai. Mereka mengikuti arah peta hingga tiba di sebuah gerbang batu di atas jurang. Kemudian Shen Li beraksi, dan entah apa yang dilakukan oleh gadis tersebut. Tiba-tiba, jembatannya muncul dan jalan ke dunia monster terbuka lebar. Setelah masuk dunia monster,
Ternyata di dalamnya juga seperti dunia manusia. Ya, hanya saja benda-bendanya untuk monster. Dan Shenli tidak bisa melawan kodratnya sebagai wanita, yaitu berbelanja. Shenli juga membelikan boya jajanan pasar untuk dicicipi. Mereka pun menemukan Qingming. Saat boya ingin menangkapnya terkait upeti, Qingming memantrainya lagi. Kali ini untuk menahan dirinya dan Shenli agar Qingming bisa pergi. Qingming menemui penjaga gerbang di Menara Merah untuk mengambil pedang Tushan. Awalnya tidak ingin diberikan karena pedang ini mengerikan bagi para monster. Sampai Qingming harus mengancam dengan menghancurkan benda kesayangannya. Kemudian monster tersebut ingin bertransaksi dan Qingming akan memberikan 2 orang manusia. Ya, kita bisa menebak siapa yang dimaksud. Setelah Qingming memberitahu orangnya, boya dilempar ke arena dan Shenli ditahan di atas. Boya akan menghadapi pertarungan sampai mati melawan monster. Saat lawannya muncul, boya awalnya menganggap remeh karena ukurannya yang kecil. Qingming juga melepaskan kertas mantra untuk membantu boya. Pertarungan terus berlangsung hingga monster kecil tadi berubah menjadi besar setelah terkena pukulan dari boya. Sedangkan Qingming mendapatkan pedang Tushan. Namun, Biro Yin Yang menunggunya di sana. Qingming menghindari pertarungan dan segera pergi. Kemudian, kertas mantra Qingming mulai beraksi menolong boya. Saat Qingming berhadapan dengan murid Biro Yin Yang, Baini muncul. Rupanya, kemampuan Baini sama hebatnya dengan Qingming. Kedatangan Biro Yin Yang ini hanya untuk batu Lin yang diambil oleh Serpelai. Baini berhasil mematahkan sihir Qingming dan Qingming pun pergi. Kembali lagi ke boya. Dia masih bertarung dan memukul hidung monster merah setelah diberitahu oleh Shenli. Saat dihadapkan dengan hidup dan mati, boya memilih tidak membunuh monster merah dan pergi menyelamatkan Shenli. Kekacauan pun terjadi. Boya dan Shenli kabur dibantu monster merah, sedangkan Qingming dan Baini sedang memperebutkan pedang Tushan. Tetapi pedang itu malah terjatuh di dekat boya. Boya dan Shenli keluar Menara Merah dan terkepung oleh pasukan monster. Muncullah Qingming untuk mengambil pedang Tushan, namun boya tidak memberikannya. Sampai Biro Yin Yang mengepung dan Baini melindungi Qingming dari serangan mereka. Baini terluka, kemudian Qingming membawanya ke rumah untuk diobati. Tidak ketinggalan boya, Shenli, dan monster merah juga ikut. Saat ingin masuk ke rumah, boya, Shenli, dan monster merah dihadang oleh penjaga rumah. Namun, roh pohon bunga persik mempersilahkannya masuk. Sedangkan Qingming di dalam mengobati luka Baini. Saat selesai, Qingming melihat gelang bunga lonceng yang pernah diberikan oleh Baini saat masih kecil. Baini tersadar dan langsung bertanya tentang batu Lin. Qingming kemudian menceritakan kejadian 7 tahun silam di Biro Yin Yang. Sementara itu, di luar, boya dengan keras kepala ingin mengambil segel yang terpasang di depan pintu gudang. Serpelai yang memakan batu Lin sudah mulai hilang kendali dan mengamuk. Qingming datang dan berakhir dengan membunuh Serpelai tersebut. Baini juga mengambil batu Lin dan pergi dari sana. Pemakaman untuk Serpelai diadakan. Disinilah Shenli menceritakan kisah hidupnya dan alasan kenapa Shenli menganggap Qingming sebagai masternya. Kemudian, Qingming mengajak boya untuk minum bersamanya. Dan suasana malam itu menjadi sedikit cair berkat alkohol. Baini yang harusnya teleport ke Biro Yin Yang malah tiba di hutan bambu. Ternyata hal ini ulah gadis salju untuk mengambil batu Lin dari Biro Yin Yang. Banyak korban berjatuhan sampai akhirnya Qingming datang untuk menyelamatkan Baini. Gadis salju menantang Qingming untuk bertarung di tempat yang berbeda dan meninggalkan Baini sendirian. Saat Qingming menghadapi gadis salju, muncullah orang yang mengincar batu Lin. Orang tersebut adalah master dari gadis salju dan juga orang yang sering menyelamatkan Qingming dulu. Ya, orang tersebut adalah Shimu. Dia haus akan kekuatan dan berhasil merebut batu Lin dari tangan Baini. Gadis salju juga mengungkapkan jati diri masternya kepada Qingming sebelum tewas. Shimu kemudian menyatu dengan batu Lin dan menjadi monster yang kuat. Dia juga pergi ke dunia monster, mengeluarkan awan hitam agar dapat memerintah seluruh monster untuk menyerang dunia manusia.
Di tempat Qingming, para roh, monster, serta Boya bersiap untuk berperang. Awan hitam juga mulai masuk ke dunia manusia. Kemudian, mereka pun bergegas pergi ke jembatan yang menghubungkan dua dunia. Qingming pergi ke dunia monster setelah mengetahui master dari gadis salju. Akhirnya Qingming bertemu dengan Shimu yang sempat dikira tewas 7 tahun lalu. Dan mereka pun akhirnya bertarung. Shimu sempat tertusuk pedang Tushan, namun pedang itu tidak mempan sama sekali. Sementara itu, roh pelindung, Boya, dan Senli tiba di jembatan penghubung dunia monster dan dunia manusia. Para tikus mulai menggigiti jembatan tersebut dan roh pohon bunga persik membuat benteng dengan tubuhnya agar para monster tidak bisa ke dunia manusia. Pertarungan pun dimulai. Mereka kalah jumlah namun bertahan sekuat tenaga. Awan hitam juga sudah sampai dunia manusia. Senli terjatuh dan dengan cepat Boya menolongnya. Monster merah juga datang untuk menolong mereka. Sampai pertarungan itu tiba-tiba berhenti karena Shimu datang dengan membawa Qingming. Di hadapan mereka semua, Qingming dibunuh oleh Shimu dan dibuang ke dasar jembatan. Roh pohon bunga persik menyampaikan pesan Qingming untuk pergi. Namun, semuanya malah ingin bertarung sampai mati. Boya dan yang lainnya kembali diserang oleh banyak monster. Mereka mundur ke titik di mana para tikus menggigiti jembatan. Dalam pertarungan ini, monster merah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Boya sekaligus menghancurkan jembatan. Sedangkan Qingming yang berada di dimensi lain bersama Xiangliu sedang bernegosiasi karena Qingming adalah satu-satunya orang yang mempunyai darah Xiangliu. Qingming juga diperlihatkan teman-temannya yang berjuang melawan Shimu serta Baini yang sedang sekarat. Pada akhirnya, Qingming berhasil memaksa Xiangliu untuk tunduk kepadanya sebagai roh pelindung. Dan di saat yang bersamaan, Qingming memiliki kekuatan dan juga karma buruk Xiangliu. Qingming muncul dan langsung melindungi teman-temannya. Shimu dan Qingming pun bertarung dengan sangat sengit. Dan pada akhirnya, Qingming mengambil secara paksa batu lin dari tubuh Shimu yang menyebabkan Shimu musnah bersama dengan awan hitam di dunia manusia. Setelah kematian Shimu, Baini pun terlepas dari kutukannya dan pergi ke gerbang dua dunia. Qingming kemudian menghancurkan batu lin dengan tangan kosong. Qingming juga mencabut semua mantra roh pelindung yang menyebabkan mereka tidak ada hubungan apa-apa lagi. Qingming memutuskan tinggal di dunia monster dan pergi meninggalkan teman-temannya. Ending yang sangat sedih. Cerita Yin Yang ini sungguh sangat berbeda ya dengan versi novelnya. Contoh karakter Boya, di sini terkesan hanya seorang manusia biasa yang pemberani dan tidak mengerti sihir. Namun harus diakui, film ini menghibur. Efek CGI yang digunakannya juga banyak. Pokoknya top deh. Saya harap konten seperti ini dapat menghibur kalian semua ya. Akhir kata, saya Dika, pamit.